Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Jumpa lagi dengan Ibu dalam kegiatan layanan bimbingan konseling klasikal. Materi layanan hari ini tentang sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Apakah kamu sudah siap untuk menyimaknya? Silakan simak video berikut. Itu tadi video tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan amanat dari Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Beberapa pengertian. Ada yang disebut anak. Anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran. Termasuk di dalamnya jika mengalami ancaman, pemaksaan, ataupun kemerdekaannya terampas secara melawan hukum oleh orang tertentu, maka itu kekerasan terhadap anak. Semua harus melindungi anak. Pemerintah yang kotanya sudah melakukan perlindungan terhadap anak disebut KLA, Kota Layak Anak. Kota atau Kabupaten Layak Anak ini adalah yang pembangunannya menjamin pemenuhan hak-hak anak. Ada perlindungan khusus untuk anak dan semuanya dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sekolah ramah anak disebut dengan SRA. Sekolah yang ramah anak ini adalah sekolah yang mampu memberikan pemenuhan hak ataupun perlindungan khusus kepada anak, termasuk di dalamnya diberikan layanan pengaduan jika anak mengalami kasus atau masalah terhadap kekerasan. Perlindungan anak di sekolah. Setiap anak menurut undang-undang berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, apakah pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, teman-teman di kelas, atau oleh pihak lain. Ini ada dalam Undang-Undang Pasal 9 Ayat 1 Perlindungan Anak. Sekolah melindungi kamu dari segala macam kekerasan yang ada yang dilakukan oleh siapapun. Di perlindungan yang dimaksud tadi dilakukan oleh guru, oleh tenaga kependidikan, oleh aparat pemerintah, atau oleh masyarakat. Jenis-jenis kekerasan, yang pertama kekerasan fisik, contohnya memukul, mengguncang-guncang badan secara keras, mencekik, menggigit, menendang, meracuni, menyundut dengan rokok, walaupun atas nama disiplin supaya kamu tertib. Kalau itu dilakukan dengan cara demikian, itu termasuk ke dalam kategori kekerasan. Kekerasan secara psikis, yaitu kamu dipermalukan, dihina, dilakukan penolakan, kamu bicara diabaikan, tidak diterima, kemudian dikatakan bodoh, dikatakan malas, dikatakan nakal, kamu dibentak-bentak, disumpahi. Nah, ini masuk ke dalam kategori kekerasan psikis. Ada lagi yang dimaksud dengan kekerasan seksual, yaitu ada orang dewasa atau guru yang membuat kegiatan bicara perilaku yang mengarah pada seksual. Jika memegang, meraba bagian rahasia tubuh, kamu dipaksa melakukan sesuatu yang merupakan kegiatan seksual, misalnya kamu divideokan melakukan pencabulan, ada persetubuhan terhadap anak, itu juga termasuk kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini tidak cuman ada perkosaan, penelantaran anak,
Jika orang tua atau wali atau pengasuh kamu yang orang dewasa itu tidak menyediakan kebutuhan mendasar kamu, maka itu udah termasuk ke dalam kategori kekerasan yang menyebabkan perkembangan fisik terganggu, emosional juga psikis kamu, maka itu termasuk ke dalam kategori kekerasan. Ini pelakunya orang dewasa. Bagaimana dengan teman-teman sekelas sebaya itu masuk dalam kategori bullying? Ada 4. Ada yang disebut dengan bullying secara sosial, membuat kalimat yang mengajak orang untuk menjauhi seseorang. Ada lagi bullying secara fisik, misalnya pemukulan, penendangan, termasuk juga ya kamu punya buku, punya pulpen dirusak. Nah, itu masuk ke dalam bullying fisik. Cyberbullying, yaitu ada komentar-komentar kasar, isinya juga kadang-kadang mungkin mengancam, juga menyakiti. Bullying secara verbal memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh hati, diejek, sampai diteror. Kalau ini terjadi, maka kamu memerlukan perlindungan. Jadilah teman yang baik, karena jadi teman itu lebih asik ketimbang bullying. Siapa yang bisa kamu mintakan tolong jika kamu mengalami kejadian bullying ini? Kalau di sekolah, bicaralah pada guru BK kamu untuk mendapatkan perlindungan, konsultasi atau pengarahan. Di luar, kamu bisa menghubungi puskesmas. Di sana ada PPT, Pusat Pelayanan Terpadu, atau PKT, Pusat Krisis Terpadu. Itu di rumah sakit. Ada juga unit pelayanan perempuan dan anak. Kamu bisa ke polisi, di Polres. Nah, di situ ada unit pelayanan perempuan dan anak, PPA. Ada lagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas Kesehatan itu memberikan pelayanan pada perlindungan anak, termasuk Dinas Pendidikan. Dia ada juga dinas atau instansi daerah yang menangani khusus perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak, juga lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus anak. Banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan perlindungan. Kembali lagi tadi, kalau di sekolah kamu bisa menemui guru BK. Karena perlakuan kekerasan terhadap anak ini merupakan tindakan kriminal. Pelakunya bisa dihukum. Pelaku tindak kekerasan mendapat sanksi pidana, hukumannya seperti ini. Semua kekerasan akan mendapatkan hukuman, apalagi jika tindak pidana ini dilakukan oleh orang tua atau wali atau pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, hukumannya itu bisa ditambah sepertiga dari yang disebutkan di atas. Maka dari itu jangan khawatir jika kamu mendapatkan kekerasan, bisa meminta perlindungan. Hubungi guru BK kamu, dinas setempat, puskesmas atau rumah sakit dan sebagainya. Ya, jadi itu saja dari Ibu, dan semoga kamu selalu merasa aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.